warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua LBH Presiden Kebenaran Pusat dan seluruh stafnya, para korwil di seluruh Indonesia, ketua cabang di seluruh Indonesia, dan para insan LBH Presiden Kebenaran yang saya hormati. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan Rakornas dengan tema membangun sinergitas bagaimana penanganan perkara secara profesional. Kualitas. Oleh karena itu dengan judul ini maka ada beberapa rekomendasi yang dapat kita sampaikan. Pertama, ini pembenahan mengenai kelembagaan. Tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Ketua, disampaikan juga oleh yang lain, bahwa kelembagaan dalam hal ini adalah kita sudah mengetahui cabang Brebes ini adalah sebagai imam, telah memperjuangkan hal-hal yang sangat positif dalam arti untuk mencari akreditasi, dan alhamdulillah cabang Brebes ini sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan tentunya ini diharapkan tahun depan akan ada peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, hal demikian ini mohon kepada pengurus pusat bimbingan terhadap cabang-cabang yang lain. Dan insya Allah ini cabang Purbalingga ini dalam proses akan berusaha untuk bagaimana mendapatkan legalitas formal akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua terkait dengan personality, para insan-insan LBH Presiden Kebenaran ini tentunya perlu ditingkatkan ability, kemampuan di dalam penanganan perkara yang baik litigasi di PN maupun yang ada di PA. Oleh karena itu perlu adanya satu pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para advokat yang ada di LBH Perisai Kebenaran. Pelatihan ini banyak hal yang perlu diadakan dalam hal ini kaitannya dengan penanganan perkara pidana. Ini contoh, kita ada satu komunikasi dengan lembaga yang ada di di pengadilan negeri. Contoh bagaimana kita bisa memahami dan memastikan dengan lebih jelas mengenai pembuktian. Dalam hal ini ada yang perlu dibangun adalah untuk saksi ahli dan hal-hal lain yang kemudian sehingga di dalam pemeriksaan pembuktian di pengadilan maka insan LBH Presiden Kebenaran ini benar-benar mempunyai kompeten yang memadai. Kemudian di samping itu perlu adanya cross examination antar kasus, terutama di cabang-cabang lembaga Presiden Kebenaran yang ada di Indonesia ini, dalam penanganan kasus yang mungkin di situ menghadapi beberapa hal-hal yang krusial. Mungkin adanya satu hal-hal yang kecanggungan, adanya satu keraguan terhadap teori-teori ilmu hukum yang ada, baik hukum material maupun hukum formil. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah aspek enjoyment. Dalam hal ini para insan LBH Presiden Kebenaran
mengharapkan dengan talenta dan profesi yang ada ini ya mendapatkan satu insentif. Ya tentunya ini juga diharapkan oleh seluruh advokat-advokat yang ada di LBH PCKM seluruh Indonesia. Insentif ini mohon untuk ada standarisasi yang wajar terhadap seluruh pekerja yang ada di LBH PCKM. Mungkin itu saja yang kami sampaikan sebagai mengisi dan ikut meramaikan adanya Rakornas LBH Berisi Kebenaran yang diselenggarakan pada hari ini. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kisaron. Pak Kisaron ini beliau kebetulan mantan politisi, jadi mantan anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Purbalingga, menjadi anggota DPRD, sehingga catatannya tadi sangat bagus. Jadi kaitannya dengan meningkatkan sesuai dengan tema kita, yaitu membangun sinergitas untuk mewujudkan bantuan hukum yang berkualitas. Jadi kita harus benar-benar semakin kompak, semakin bersinergi, baik internal maupun eksternal. Di internal kita memang kita harus bersinergi terus. Kemudian eksternal kita juga dengan stakeholdernya LBH Berisi Kebenaran, dengan lembaga-lembaga terkait, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya yang bisa menunjang dan mendukung kaitannya dengan program bantuan hukum. Kita harus menjalin kerjasama yang baik. Itu baik secara eksternal. Secara internal kita juga harus membangun sebuah kebersamaan dan juga bisa berdiskusi, membuka forum-forum diskusi antara cabang yang satu dengan yang lain, antara forum yang satu dengan forum yang lain, silakan di dalam untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara. Jadi yang dimaksudkan Pak Kisaron arahnya adalah seperti itu. Kemudian pusat dalam Rakornas ini ada beberapa rekomendasi yang insya Allah akan kita tindak lanjuti dalam kaitannya sehubungan dengan tema, yaitu membangun sinergitas untuk mewujudkan bantuan hukum yang berkualitas. Jadi kita tidak mengejar kuantitasnya, tapi juga kualitas pemberian bantuan hukum kita. Kalau sudah berkaitan dengan kualitas, kalau perkara pidana berarti dari mulai awal kita membaca surat dakwaan seperti apa, apakah perlu dieksepsi atau tidak. Kita kemudian pada tahapan pemeriksaan di persidangan ada saksi-saksi, mungkin kita ada saksi ahli, mungkin kita ada ahli sebagai tambahan bukti, dan juga diikuti dengan pembelaan kita yang sungguh-sungguh, yang serius. Jadi sekalipun bagian dari program bantuan hukum atau penerima bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin yang jasanya itu memang sudah disesuaikan dengan anggaran pemerintah, tapi jangan sampai mengurangi dari kualitas bantuan hukum kita atau tugas-tugas profesional kita sebagai advokat. Karena kita ada dua undang-undang yang melekat, yang pertama Undang-Undang 18/2003 yaitu Undang-Undang Advokat, bahwa advokat punya kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kemudian yang kedua Undang-Undang 16/2011 tentang bantuan hukum yang memang itu harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan tugas dan kewenangan kita kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 16/2011, sehingga tidak hanya mengejar kuantitasnya atau jumlahnya dalam melakukan penerapan, tapi juga kualitas pemberian kita. Untuk itu ada 4 hal yang akan kita lakukan. Pusat akan melakukan. Yang pertama, kita nanti akan membicarakan tentang pendidikan dan latihan pimpinan. Jadi diklat pendidikan dan latihan pimpinan
LBH Perisai Kebenaran. Jadi para pimpinan Korwil dan juga cabang. Kita akan melakukan diklat pimpinan, kemudian diklat para advokat, pendidikan dan latihan. Sekalipun para advokat saya yakin itu sudah profesional, apalagi di LBH jam terbangnya juga banyak, tapi perlu adanya tambahan ilmu. Jadi perlu diadakan pendidikan dan pelatihan menunjang untuk sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas bantuan hukum. Diklat para advokat yang tentunya harus diisi oleh ahli. Jadi insya Allah LBH Pusat akan berkoordinasi dengan Insud terkait dengan beberapa pakar yang nantinya bisa untuk memberikan menjadi narasumber kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan para advokat. Yaitu ada beberapa guru besar di sini yang ahli hukum acara itu ada Profesor Dr. Ibnu Nugroho, kemudian yang ahli hukum tata negara dan administrasi negara itu ada Profesor Dr. Fauzan, yang ahli di bidang keperdataan dan perdagangan internasional itu ada Profesor Dr. Adil Maman, ini dekan. Ya, mudah-mudahan beliau itu mau menjadikan narasumber atau setidaknya nanti kalau tidak ada kita akan mengundang yang minimalnya, bukan maksimalnya, yang maksimal dan minimalnya itu seorang besar. Jangan minimalnya doktor, tapi dokter yang sudah senior minimalnya. Tapi kita ambil kalau bisa ini para guru besar yang ahli di bidangnya. Karena untuk Profesor Ade Maman saya pernah menggunakan pada waktu kasus tipikor di Semarang, dan alhamdulillah karena memang bukan perkara pidana tapi dipaksakan menjadi pidana menjadi tipikor. Padahal itu jelas-jelas merupakan perkara pidana, yaitu administrasi, kaitannya kerjasama antara direktur salah satu BUMD di Purbalingga dengan nasabah, dengan rekanan. Akan tetapi karena macet dianggap itu perbuatan merugikan keuangan daerah, keuangan negara. Dan alhamdulillah putusan terakhir setelah sampai kasasi adalah onslah, lepas dari segala tuntutan hukum. Yaitu salah satu peranan dari ahli, yaitu keterangan ahli dari Profesor Dr. Ade Maman yang sekarang menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Bogor. Dari itu kemudian juga ada diklat paralegal. Kalau diklat paralegal itu bagian dari amal undang-undang karena dalam peraturan paralegal kita ditugaskan sesuai dengan undang-undang ada melakukan diklat paralegal. Kemudian juga diklat staf. Jadi dari 4 komponen ini nanti kita harus tingkatkan kualitasnya, termasuk pimpinan, termasuk saya, ya, semua pimpinan Korwil dan juga cabang kita bisa bersama-sama mengikuti diklat nanti di tahun 2021 insya Allah sebagai bentuk kaitannya dengan untuk tema rakornas sudah dari mulai pagi, siang sampai sore hari ini. Dari itu Pak Saron, untuk Pak Saron dalam rangka tadi merespon yang menjadi usulan Pak Saron sangat bagus, dan kami dari pusat itu dari hasil rakornas ini ada 4 hal atau rekomendasi yang akan kami tindak lanjuti, khususnya meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum LBH Kebenaran dari mulai pusat, Korwil sampai dengan cabang. Begitu Pak Saron, terima kasih. Tinggi, matur nuwun.